Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2023. Tentunya banyak hal banget ya yang pengen kita capai di tahun depan, tahun 2023, yang biasanya orang-orang itu membuat resolusi tahun baru. Nah, kalau kamu pengen tahu cara bikin resolusi tahun baru 2023, jangan di skip, Hakim bakal spill 5 cara yang bisa kamu lakukan untuk membuat resolusi 2023. Tapi for your information dulu nih ya teman-teman, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resolusi itu berarti sebuah putusan atau kebulatan sebuah pendapat yang biasanya berupa permintaan atau tuntutan dalam sebuah rapat ataupun musyawarah. Resolusi juga bisa diartikan sebagai pernyataan tertulis, yang kemudian pernyataan tertulis itu berisi tuntutan tentang suatu hal. Nah, menyusun resolusi dalam 1 tahun itu bisa disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi nggak perlu kamu ngerasa rendah diri atau kamu ngerasa minder dengan resolusi yang kamu punya, karena berbeda dengan teman-teman kamu. Dan buatlah resolusi tahun baru kamu itu tepat sesuai dengan kapasitas diri kamu. Yang pertama, cara yang bisa kamu lakukan yang sudah Hakim lansir dari New York Times adalah membuat resolusi yang lebih spesifik dan benar-benar jelas nih. Misalnya resolusi tahun depan kamu adalah menurunkan berat badan. Jadi kamu perlu membuat resolusi secara spesifik, membuat tujuan yang konkret biar pentingnya sebuah tujuan itu bisa kamu rasakan dan bisa kamu gapai di tahun 2023. Contohnya dengan mengatakan saya ingin menurunkan berat badan secara samar-samar. Nah, ini kan kamu memiliki tujuan berapa banyak berat badan yang kamu ingin turunkan dan pada interval waktu berapa, itu masih samar-samar banget gitu ya. Nah, kalau kamu pengen punya resolusi yang tercapai, ini kuncinya spesifik. Atau misalnya kamu tahun depan ingin menikah di bulan apa dan tanggal berapa gitu ya, misalnya seperti itu. Atau pengen beli ABCDE di bulan ini, tanggal ini, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah terukur. Jadi resolusi juga harus terukur, bukan dengan penggaris ya. Tapi terukur di sini maksudnya mencatat sebuah kemajuan, itu bisa melihat dari perkembangannya, perbedaannya, terus juga pencapaian yang sudah didapat sesuai dengan resolusinya atau tidak. Nah, kalau untuk resolusi seperti berat badan, olahraga, jam olahraga, waktu tidur, dan lain sebagainya, itu memang diukur bisa dengan satuan atau bisa dengan angka. Tapi kalau kamu punya resolusi yang lebih dari tidak bisa diukur dengan angka, kayak misalnya pencapaian karir gitu ya, atau membangun branding, bisnis, itu kan belum bisa diukur dengan angka. Nah, misalnya tahun depan kamu pengen berhenti menggigiti kuku, ini lucu juga gitu ya, contoh dari New York Times. Maka mengukur perkembangannya bisa dengan mengambil foto kuku dari waktu ke waktu sehingga dapat melacak kemajuannya itu kayak gimana. Seorang psikolog dari profesor di Touro College of Osteopathic Medicine, Jeffrey Gardin, mengatakan mencatat kemajuan ke dalam jurnal atau membuat catatan di ponsel atau aplikasi itu bisa melacak perilaku yang dapat memperkuat kemajuan apapun itu resolusinya, teman-teman. Yang ketiga adalah resolusi harus bisa dicapai, harus masuk akal maksudnya. Jadi mengambil langkah terbaik untuk bisa masuk akal itu adalah salah satu hal yang bikin resolusi itu semakin cepat untuk kamu gapai. Kalau kamu punya resolusi yang gak bisa masuk di akal, for the example nih ya, misalnya kamu mau misalnya kamu pengen cantik Raisa gitu kan, gak mungkin juga ya, karena kamu punya kecantikannya masing-masing. Kamu pengen kayak Raffi Ahmad juga gak mungkin langsung sat-sat gitu, gak mungkin, harus ada prosesnya. Jadi harus bisa relevan, harus bisa dicapai dan masuk akal. Dan yang keempat ini relevan, harus bisa relevan. Resolusi ini benar-benar penting banget. Apakah resolusi ini ada alasan tersendiri kamu membuatnya? Kalau kamu membuat resolusi karena merasa membenci diri sendiri atau penyesalan atau hasrat yang kuat pada suatu hal, maka biasanya resolusi ini tidak akan bertahan lama. Akan tetapi jika resolusi itu bisa membuat kamu lebih baik lagi dan bisa mengubah struktur hidup kamu atau memperkuat hubungan kamu dengan orang lain, maka itu yang dikatakan resolusi punya kerelevanan yang bisa dipertahankan. Dan yang terakhir adalah batas waktu.
Berpikir realistis juga diperlukan ketika menentukan batas waktu untuk mencapai sebuah resolusi nih teman-teman. Beri waktu yang cukup buat diri kamu sendiri untuk mencapai target kamu ya, kayak yang aku bilang tadi, harus spesifik waktunya kapan, dan ya itu paling penting banget. Dan ini 5 cara yang bisa kamu lakukan untuk bisa menggapai your resolution for the next year. Thank you for the time. Thank you for this opportunity, and yeah, enjoy your time and preparing yourself to be a better person for the next year. See you.